Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat-sahabat Rian K dimanapun Anda berada. Tentunya di sini kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya Rian K dan ini tentunya dengan Amas. ya. Jadi di video kali ini teman-teman semua kita akan berbagi ataupun share ya dengan pengalaman pribadi dari Kang Amas tersendiri. Jadi di sini kita akan share ataupun berbagi yaitu apa sih amalan jitu yang memang itu sangat bermanfaat, mukjizat Allah. Seperti itu ya Amas ya. Ya, betul. Ya, mungkin Amas bisa menjelaskan apa tuh amalan jitunya dan manfaatnya itu apa. Ya, silakan. Kalau masalah amalan menurut pengalaman dan ini juga berdasarkan pengalaman dan itu juga tidak terlepas dari Quran dan hadis ya, yang jelasnya Ya, bahwa semua amalan itu sebetulnya tidak ada yang jelek. bagus semua. Semua amalan itu bagus, cuman kembali lagi kepada kitanya. Iya. Contoh misalkan, walaupun amalan itu bagus, ketika orang itu tidak dakwam, maka amalan yang dianggap bagus menurut orang tersebut belum tentu ada khasiatnya ketika gitu tidak ya. didawamkan. Jadi Dawamkan. yang namanya amalan itu ada hasilnya, ada fungsinya ketika kita dakwam. Dawam Ya. itu mengamalkan ya, membaca ya. Membacanya Dengan berulang-ulang. dengan berulang-ulang. Ya. Ya otomatis kalau yang namanya dawam itu dimanapun, kapanpun kita selalu ingat dengan Selalu ingat amalan dengan tersebut. amalan. Contoh misalkan dengan kita tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya juga itu sangat luar biasa. Berarti kita harus beristiqomah ya. Betul, betul. Apakah ada hitungannya enggak tuh ya? Ketika kita mau membacakan mengulang-ulang dari amalan tersebut. Kalau menurut amalan jelas ya, kalau dalam itu ada juga yang memakai hitungan, ada juga yang enggak. Kenapa? Untuk apa tujuannya kan itu? Karena ada batasan, terkadang orang itu kan suka malas. Kalau ada hitungan itu misalkan harus sekian ribu misalkan atau sekian puluh misalkan, itu tujuannya bukan lain gitu tujuannya. Jadi tujuannya ada hitungan tersebut bukan dalam artian kok kenapa ini harus ada hitungannya, ada amalannya. Misalkan contoh surat Yasin aja contoh. Yeah. Yasin harus dibacakan berulang-ulang misalkan kalau kita dawam dengan 3 kali, misal 40 kali, ya, misalkan betul, seperti betul, itu kan betul. gitu. Jadi sebetulnya hitungan itu supaya kita terbiasa. Keterbiasaan. Iya, kalau masalah nantinya untuk itu sebetulnya dalam itu tidak pakai hitungan pun menurut saya pribadi nggak jadi masalah. Kenapa? Karena Allah juga kok nggak hitung-hitungan sama kita. Masa kita hitung-hitungan betul gitu. sekali ya. Kan ya. gitu. Jadi supaya kelihatan. Logisnya Ya, berarti ya, logisnya seperti itu. Jadi supaya kelihatan gitu. Kenapa? Karena dalam sebuah amalan atau dawaman apapun itu, baik surat Yasin, ayat kursi dan yang lainnya, emang kadang gini kan, orang identiknya ketika ada misalkan nih ada yang kesurupan, wah itu udah aja dengan baca ayat kursi misalkan seperti Iya, itu. betul. Kadang-kadang kan tidak semuanya Ya, itu. kadang sih gini ya, pengalaman juga kadang suka ada ya. Saya melihat orang ya, misalkan ada yang kesurupan tuh, dia itu dibacakan ayat kursi, tapi kok sembuh enggak, malah bisa ngikutin. Nah, gimana tuh? Itu sebetulnya bukan masalah itunya. Ketika yang membacakannya itu dawam enggak. Tapi saya yakin. Jadi balik lagi. Iya, balik lagi ke seseorang seseorangnya yang ngobatinya. Karena gini kadang-kadang semua orang kan bisa ayat itu. kursi. Iya, betul. Anak kecil bahkan bisa iya, juga. Karena ya itu yang disebut dengan mujizat dari Allah, keagungan dari Allah itu ketika seseorang dawam membacanya. Minimal ini ketika kita dalam satu hari itu tidak kosong lah. Ya, kosong. Walaupun satu kali misalkan kita Iya, membaca ayat kursi, kita yakin itu. Karena yang saya rasakan juga, saya juga sebetulnya nggak punya amalan yang gimana gitu. Tapi alhamdulillah ya nggak tahu gimana ini selalu ada pertolongan dari Allah. Terkadang kalau ada orang yang gitu, emang seperti tadi saya juga ngalami. Ketika ada itu, ketika membaca dia ikut membaca. Tapi emang ada gimana ya? Ada mujizatnya gitu di sana. Juga, ketika kita yakin kepada Allah, kita berikan, kita bacakan lagi, mendadak dia langsung hilang kendali, sembuh gitu. Gitu ya. Padahal itu tak terduga kok. Bahkan terduga ya. kok dengan kalimat ini bisa kadang orang kan gini,
ketika orang membacakan ayat kursi misalkan sembuh yang kesurupan Iya, atau betul. misalkan yang itu, wah berarti ayat kursi ini bisa Bagus, menyembuhkan untuk orang yang kesurupan. Ternyata Iya. kan itu bukan sebetulnya, kalau ranahnya bisa dikatakan bukan ranahnya ya. Cuman emang ada keterangannya di situ. Ada keterangannya Ada juga. keterangannya di situ. Untuk mengusir betul setan, atau jin yang ya. ada ya seperti itu. Oke lah teman-teman semua, sobat-sobat Rianke, jadi itulah pengalaman dari AA Master sendiri, dan itulah amalan jitu yang pertama menurut AA Mas pribadi. Itu amalan jitunya hanyalah beristiqomah mendawamkan amalan tersebut itu. It's okay, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, sobat-sobat semua, dan tentunya terima kasih ya Mas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.